Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Kitab Amsal sulit untuk dibagikan. Di pasal 13 yang adalah kitab dari yang ditulis oleh Salomo tetapi ini diatur menurut beberapa ahli tulis yang di Israel boleh dikatakan ini sebagai umat Allah. Mereka dalam lindungan dan bimbingan Allah. Mereka merenungkan diri. Kita di dalam komunitas milik Allah, apakah itu yang terpenting? Apakah yang perlu kita diperingati atau dinasehati, bukan yang sembarangan tetap, atau ini juga telah lewat pengujian juga, ini juga baru ditulis, kemudian waktu kita melihat, kita sulit berkata siapa yang pengarang itu Amsal ini dan melihat latar belakangnya mengapa dia demikian berkata demikian. Bagi saya melihat latar belakang dari umat Israel dan yaitu renungan mereka pelahan untuk latar belakang kemudian untuk ditulis. Ini adalah dari nutrisi dari sejarah orang Israel. Di pasal 19 dikatakan lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Dimulai dari ayat 19 pasal 19 ayat 1. Saya akan menggunakan tema ini sebagai tema di seluruh pasal ini. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Kelakuanmu bersih? Apakah itu kelakuan yang bersih atau kelakuan yang kejujuran ini? Yaitu kehidupannya sehari-hari berjalan dalam kejujuran. Di sini kelakuan atau berjalan kelakuanmu, bagaimana kamu berjalan itu sangat penting. Di kitab Efesus ada ditulis kata tentang kelakuan. Kita sebagai umat Allah, bagaimana kita dengan mengandalkan Roh Kudus, bagaimana kelakuan kita sebagai manusia. Di kitab Efesus di bagian bawah terus menerangkan hal ini. Berjalan di dalam Roh Kudus, berjalan dalam kasih. Di seluruh komunitas umat Israel, bagi perjanjian baru, itu merujuk pada gereja sebagai muridnya Tuhan, bagaimana dengan kelakuannya. Di perjanjian lama ini adalah Roh Kudus sebab juru selamat belum datang. Jadi sebagaimana kita berjalan kelakuan kita sebagai manusia, yaitu kita harus bersih atau jujur. Kamu yaitu komplit, kamu harus sempurna. Setiap kelakuanmu, kamu harus bersih, harus jujur. Baik di tempat kerjamu, di rumah tanggamu, dalam penghakiman, di hadapan Allah. Siapakah kamu, baik kamu menjadi ayah ibu, atau kamu sebagai mandor, atau sebagai pegawai, atau kamu sebagai bangsawan atau raja,
kelakuanmu haruslah dengan bersih atau sempurna. Kalau kita berkata untuk menjadi seorang yang sempurna itu hal yang tidak mudah. Bagaimana kita bisa melakukannya? Di pasal ini di bagian yang bawah atau pasal 20 yang depan, bagaimana menerangkan tentang bagaimana kelakuan kita agar kita berjalan dalam kejujuran. Apa yang dimaksud dengan kelakuan yang jujur? Kelakuan yang bersih. Waktu saya melihat dua kata ini, walk in the completeness, berjalan dalam kejujuran. Kelakuanmu harus bersih, harus sempurna. Kalau seorang yang miskin punya kelakuan yang demikian, dia akan lebih daripada orang yang serong, yang bibir, seorang yang bebal, orang yang bodoh. Di situ orang yang bibirnya menipu dan bodoh, berkata belok sana belok sana, membelokkan fakta, seluruhnya tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta. Dan kalau seorang yang bodoh, kamu kaya tetapi pembicaramu kata-kata sembarangan yang menipu, yang membelokkan fakta, orang yang demikian tidaklah baik. Walaupun kamu kaya, tapi ini satu perbandingan. Tapi kalau saya miskin, kalau kelakuan saya jujur, akan lebih baik daripada orang yang kaya tetapi mereka adalah penipu, yang menguntungkan dengan yang tidak jujur, meraih keuntungan dengan tidak jujur. Mengapa orang yang kelakuannya bersih bisa melebihi orang ini? Orang dunia akan bernyata tentang keuntungan, tapi jalannya menggunakan tipu muslihat. Tapi kita dalam komunitas Allah, apakah demikian? Kita harus ingat komunitas milik Allah, seperti Amsal diberikan kepada umat Allah, berfirman bagi umat Allah. Mereka komunitas Allah menerima hadirat Allah, kemudian menghidupkan hadirat Allah. Ini adalah perjanjian di dalam 10 firman, yang 4 perintah 4 dari 10 firman itu menerangkan tentang menerima hadirat Allah. Kita sebagai umat Allah, kita harus memiliki penyertaan atau hadirat Allah, dan lebih lagi kita mewakili Allah. Kita adalah pohon kehidupan, kita berdiri di hadapan Allah. Amin. Jadi di dalam Kebaktian 1:6-9, kita harus berpegang melakukan perintah dan ketetapan Allah. Kita menjadi kepala di atas segala sesuatu, menjadi kerajaan imam bangsa yang kudus. Kita bagian dari kerajaan Allah yang dinyatakan. Kita di atas segala sesuatunya. Segala sesuatunya milik Allah. Kita di atas segala sesuatunya, kita berdiri di hadapan Allah. Kita harus bersih kelakuan kita.
kita harus berjalan dalam kebenaran. Bagi saya juga bukan orang yang, saya belum sempurna. Waktu saya membaca ayat ini, bersih kelakuannya, kalau di Alkitab ayat terbuka itu berjalan dalam kejujuran. Roh Kudus membawa saya mengingatkan kembali saya pada kitab Kejadian, di mana Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dan berfirman, Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Mati, engkau di hadapanku jadi orang yang sempurna atau orang yang jujur. Ini kejujuran ini sama. Allah berfirman kepada Abraham, Aku Allah Maha Kuasa. Jadilah orang yang bersih kelakuanmu di hadapanku. Kemudian aku meneliti bagaimana menjadi orang yang bersih kelakuannya, yaitu dengan walks, yaitu berjalan dalam aku, yaitu seluruhnya komplit, yaitu dengan kamu berjalan di dalamku harus dalam kejujuran atau dengan kelakuan yang bersih, sebab Allah memanggil Abraham menjadi bapa di atas segala bangsa. Dan dia berkata, aku akan memberikan keturunan seperti laut, banyak pasir di laut, bintang sebanyak bintang di langit. Dan hari ini, pagi ini Tuhan menerima pohon seperti Allah hendaklah kamu menjadi pohon kehidupan, jadi keturunanmu banyaknya seperti pasir di lantai di pantai, tetapi di pasir di pantai semua itu punya masalah, sebab pasir adalah milik bumi. Tetapi waktu Allah datang, dia berdiri dalam kita berjalan dalam komunitas pohon kehidupan. Kita berjalan, kita akan seperti bintang di langit. Karena ada arah terang Allah menerangi kita, menerangi kegelapan. Hai anak-anak Allah, Allah telah menjanjikan pada kita akan berjumlah kita banyak seperti pasir di pantai, tetapi kita akan menjadi seperti bintang di langit. Pasir di bumi, bintang di langit. Kamu duduk di lobi Fulai, kamu lihat di atas, kita ada di situ, ada 611 bintang-bintang di situ. Saya menurut orang yang dekorasi untuk mendekorasi, yaitu 611 butir bintang. Setiap bintang itu adalah pohon kehidupan. Kamu duduk di sini, kamu seperti pasir yang di bumi, tetapi kelakuanmu, kamu harus seperti bintang di langit yang menjadi terang. Allah berfirman kepada Abraham, Akulah Allah Maha Kuasa. Berjalanlah di hadapanku menjadi orang yang sempurna. Kamu akan sempurna. Berkelakuan bersihlah di hadapanku, maka kamu akan sempurna. Kini adalah pohon kehidupan kita di hadapan Allah. Bahkan kita membawa seluruh dunia. Kita berdiri di antara Allah dengan dunia. Kita menjadi perantara dalam Kristus. Kita hidup di hadapan Allah. Kita hidup tanpa celah sampai kita tidak akan terpikat
akan kekayaan. Lebih baik kita miskin tapi bersih kelakuan kita. Jangan kita mau kaya tetapi kita menipu, lagi pula dalam kata-kata berbibirkan yang serong, kita orang bebal. Kalau demikian kita seperti tidak punya Allah. Tetapi kita memiliki Allah, kita harus menjadi orang yang bersih kelakuannya. Ayat ini sangat penting yang melingkupi seluruh pasal di hari ini. Ini bahwa petunjuk dari Roh Kudus. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah tingkah. Ini ayat kedua, kita harus terhadap Allah, kita harus mengenal sifat-sifat Allah. Jangan berjalan dengan tergesa-gesa menurut kelakuan kita. Janganlah tergesa-gesa untuk melakukan pekerjaanmu sendiri. Kamu banyak rancangan untuk melakukan pekerjaanmu, terlebih lagi kita sangat tergesa-gesa, terlebih lagi orang Hong Kong. Kita telah dilatih untuk mengejar waktu, mengejar mobil, pesawat, mengejar waktu untuk bekerja, mengejar untuk mencari pacar, mengejar untuk bursa, semuanya dikejar-kejar. Dalam hati banyak yang ingin dikerjakan, tetapi janganlah demikian. Kita di hadapan Allah, langkah kita janganlah tergesa-gesa. Kalau kamu tergesa-gesa berjalan dalam jalanmu, maka kamu telah berbuat salah, maka akan menuju binasa. Kita harus terhadap Allah, kita harus punya pengenalan. Ayat ketiga, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Di sini dikatakan kita janganlah tergesa-gesa, kita harus punya pengetahuan. Jangan berjalan pada jalan yang ingin kita lakukan. Ini adalah orang yang bodoh, yang akan menuju kebinasaan, yang akhirnya akan meninggalkan Tuhan dan gusar kepada Tuhan. Orang yang kelakuannya bersih, dia jalannya tidak tergesa-gesa, di dalam hatinya ada Allah, dalam hatinya dia tahu siapa yang dia andalkan, yaitu Allah, bukan sahabat. Banyak manusia, terlebih lagi yang di pemasaran, merasa sahabat itu sangat penting, hubungan karib dengan teman itu sangat baik. Mereka merasa sangat penting. Tapi Allah memberitahukanmu, jangan mengandalkan manusia, tetapi andallah Allah. Ada kalanya kita berjalan di hadapan manusia. Kita tidak berjalan di hadapan Allah. Saya terpikir waktu saya kecil menjadi waktu part-time di sesuatu, saya di Taiwan, di pabrik. Saya diam di Kuntong, jadi harus naik ferry ke North Point atau naik perahu kapal ke Saukiwan atau naik bus ke Saukiwan waktu part-time di masa sekolah. Dan di pabrik itu, karyawan pabrik itu, mereka akan bertanya, hai anak kerja, apakah kamu kami masih minum susu? Kamu usia muda sudah bekerja. Banyak pabrik mesin membuat seperti motor itu sebagai untuk tugas saya untuk memasang penutup, kemudian dilas.
saya melihat Takchang, bos pabrik itu akan berjalan-jalan mengawasi. Biasa saya kerjanya lambat-lambat. Kalau lihat bos datang, maka saya akan cepat-cepat memasarkan, berharap apakah bisa ditambah gaji. Melakukan di hadapan manusia, tidak dilihat orang. Malas. Kita di hadapan Allah, berjalan di hadapan Allah. Ini sifat manusia. Kita tidak berjalan di hadapan Allah. Kita melakukan di hadapan manusia, tidak melakukan di hadapan Allah. Ingin untuk mendapatkan penghargaan atau hubungan dengan sesama dalam pandangan orang lain, agar bisa dilihat dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kekayaan mendapat sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabat. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Ya, orang yang menyebar-nyebar kesombongan tidak akan terhindar. Ini cara kamu bekerja dan cara kamu berkata-kata, berharap ingin banyak teman. Banyak orang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ini juga untuk mengambil hati orang dengan memberi banyak pemberian, berharap banyak agar kamu bisa banyak sahabat. Tapi ini bukan jalan orang yang benar. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Kita janganlah mengandalkan sahabat kita. Jadi dari ayat ke-8, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Kamu harus punya hikmat yang dari Allah, dan haruslah mengutamakan hidup. Orang yang memperoleh akal budi mendapatkan hikmat yang menghargai hidup dan mendapatkan keuntungan. Dia tidak bersaksi dusta, sebab maka dia akan luput dari hukuman. Dia tidak akan berdusta, sebab dia punya kehidupan. Kemewahan tidak layak lagi bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Dia seorang yang bebal dengan kemewahannya setiap hari. Terhadap atasan dia menghormati. Di ayat 11, di dalam pihak yang lain, akal budi membuat seorang panjang sabar, tetapi orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dikatakan di sini orang yang lambat marah, baik di tempat kerja atau di rumah, di dalam jalan hidupmu, kamu berjalan di hadapan Allah, sedalam hal ada Allah. Jangan mudah marah. Apalagi kita sebagai suami, jangan karena dia obeli istri langsung gusar. Di tempat kerja, kalau direkturmu menegurmu atau dikatain oleh rekanmu, kamu langsung marah. Itu tidaklah baik. Kita bisa memaafkan orang, itu menjadikan satu kemuliaan. Seperti ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raungan singa muda, tetapi kebaikan menjadi embun yang turun di atas rumput. Kita yang menjadi atasan, kita haruslah lambat marah. Kita jangan, sebab kemarahan bisa menimbulkan hal yang sangat besar. Tetapi kita haruslah dengan kebaikan kita akan seperti embun yang turun di atas rumput. Baik kita sebagai bos atau kita menjadi bangsawan,
lambatlah marah, beri banyaklah kasih karunia kepada orang lain. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik terhadap ayah. Kita jangan mudah murka. Kita sebagai istri juga demikian. Lambatlah marah. Di rumah kita, dalam pohon kehidupan kita berjalan di hadapan Allah, kita adalah imam. Janganlah kita lekas marah, tidak mengampuni orang, sebab imam adalah mengampuni. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapa Surgawi mengampuni engkau. Ingatlah akan doa Bapa kami waktu menerangkan tentang pengampunan. Engkau mengampuni kesalahan orang lain. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, aku menerima pengampunan, maka aku mengampuni. Aku mengalami pengampunan Engkau, maka aku lebih banyak lagi mengampuni. Tapi dalam kebenaran, ingat kamu berjalan sebagai imam, bukan berkata aku menerima mengampuni. Tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tetapi terlebih dahulu ampunilah orang lain, sebab aku adalah imam. Mengampuni orang yang bersalah kepadaku, mengampuni orang yang menyerang aku. Kemudian berkata, ampunilah aku Tuhan, seperti aku mengampuni kesalahan orang lain. Kita di hadapan Allah menjadi orang yang sempurna, yang punya kelakuan bersih, termasuk juga pengampunan. Kita mengampuni. Jangan dalam segala hal kita marah. Orang bersalah padamu, kamu marah. Terhadapmu tidak baik, kamu marah. Di internet orang marah padamu, kamu marah. Tidak perlu kamu marah, tetapi ampunilah dia. Jangan murka, sebab kita di hadapan Allah. Kita berjalan di hadapan Allah. Apakah itu mudah? Hal ini tidak mudah. Jadi Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, murid kerajaan surga, yaitu orang-orang dalam kerajaan Allah. Mengampuni orang. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Allah Bapa Surgawi juga tidak mengampunimu. Kalau kamu mengampuni orang lain, maka Bapa Surgawi mengampuni kamu juga. Ini satu konsep yang tepat. Kita berjalan di hadapan Allah, haruslah kita menjadi orang yang kelakuan bersih, yang sempurna seperti Bapa Surgawi yang mengampuni kita. Seperti Allah Bapa menyinari orang yang benar dan juga orang yang tidak benar, orang yang berdosa. Kita harus punya belas kasih, kita harus punya kasih sayang seperti Allah. Kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, kita sebagai imam. Allah memberikan kita anak keturunan kita seperti pasir yang di bumi, yang di pantai. Banyaknya kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Jadilah pasir yang di bumi ini menjadi bintang-bintang yang di langit. Pagi ini Allah yang berfirman kepada kita, Allah akan memberimu istri yang baik, anak-anak yang baik, memberikan segala yang baik bagimu. Maka di ayat 14 dikatakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Dan lagi, untuk kita menjaga hidup, kita sebagai orang yang kelakuan bersih, kita harus menjaga hidup, mengasihi hidup kita, mengasihi bumi, mengasihi sesama, mengasihi setiap orang.
16 dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ini adalah yang disebut dengan memelihara nyawa. Kita harus jadi kita harus memelihara nyawa kita, dan juga di sini kita harus menaruh belas kasihan, sebab siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memuliakan Tuhan. Dengan juga kita harus mengajar anak-anak kita, yaitu ini untuk memelihara nyawanya. Kalau kamu tidak mengajar dia, maka kamu menginginkan mati. Hajalah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kamu jangan lekas marah, jangan murka, tapi kamu harus menghajar dia, tetapi jangan menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, tetapi jika engkau menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Bagi seorang yang marah, kalau kamu yang menolong kamu haruslah punya hikmat. Tidak semua orang yang lagi marah, kamu juga harus punya hikmat bagaimana menolong orang yang lagi marah. Kalau kamu ingin menyelamatkan dia, teruslah hambat dia, sebab ini punya proses, sebab dia perlu pertobatan juga. Sebagai kesimpulan, kita menjadi orang yang kelakuan bersih. Kita jangan serakah pada harta benda, jangan mengandalkan sahabat. Kita harus mengejar hikmat pengetahuan. Kita jangan lekas marah, harus menaruhkan belas kasihan kepada orang lain. Yang kita harapkan yaitu pemberian Allah, dan juga kita harus berpegang pada perintah Allah untuk memelihara nyawa kita, yaitu untuk mengasihi. Dari pasal 20 mengatakan bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menjadi kelakuan kita bersih. Ini 10 ayat seperti ada 10 perintah. Ini sulit untuk secara terperinci diuraikan, tetapi di pasal 20 sampai 29 yang terutama yaitu mendengar nasihat, untuk juga menerima didikan, mendengar nasihat, menerima didikan untuk berubah, menghadapi didikan, haruslah rela untuk menerima, maka kamu akan mendapatkan hidup. 10 ayat ini sangat penting mengajar kita bagaimana kita di hadapan Allah dalam komunitas ada menjadi seorang imam, bagaimana mendapatkan hikmat, kemudian untuk dinaikkan di ayat 20. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Di hari yang terpenting hendaklah kamu punya hikmat. Walaupun sekarang kamu miskin bodoh, tetapi kalau kamu hendak mendengar nasihat dan menerima didikan, maka kamu ada masa depan yang baik. Banyak rencana di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Rencana hati di manusia itu merupakan punya rancangan sendiri, tetapi hanya Tuhan sendiri rancangannya, keputusannya yang akan terlaksana. Kamu harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kamu mendapatkan hidup, maka hidupmu akan aman selamanya. Kamu diam di mana, maka kamu akan merasa puas, maka kamu tidak akan mendapatkan bencana. Kamu jangan menjadi pemalas. Ayat 26. Janganlah berbuat yang tidak baik terhadap ayah ibumu. Ayat 27. Hendaklah kamu mendengar didikan. Jangan menghina
meremehkan didikan, atau kalau tidak kamu akan mendapat pukulan yang sangat berat. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus mendengar didikan, menerima nasihat. Kita harus bersedia mendengar segala, berpegang pada perintah dan mempunyai hikmat. Amin. Kita sampai sini, mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Roh Kudus, kami menyambut Engkau, kami mengundang Engkau di pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan kembali memperbaharui kami agar kami lebih lagi seperti Engkau. Kami di hadapan Engkau menjadi orang yang kelakuan bersih, berjalan di hadapan Engkau dengan kejujuran. Tuhan berkuasalah dalam hidup kami. Roh Kudus, kami memuji Engkau. Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Engkau menerangi kami di pagi hari. Engkau memberikan terang firman-Mu, menerangi hidup kami, sehingga terhadap rencana kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, kami memuji Engkau. Di dalam ayat, Tuhan memberitahukan kita, kelakuan kita haruslah bersih, kita harus berjalan dalam kejujuran. Hari ini kita tentu di hadapan Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Di dalam hidup kita adakah bagian, baik itu pikiran kita, mulut kita,
kebiasaan kita, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah? Adakah tempat di mana Allah hendak memperbaiki kita? Bukan hanya Tuhan memberkati kita, bukan hanya seperti pasir yang di laut banyaknya, tetapi juga bintang yang di langit. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita, untuk menjadi orang yang berjalan dalam kejujuran, orang yang bersih kelakuannya, yang berkenan bagi Allah. Mungkin dalam hidupmu sering-sering yang berkejadian yang terus menerus terulang-ulang kembali. Mungkin itu emosimu di hadapan Tuhan, dengan kamu serahkan di hadapanmu semua ini kepada Tuhan, atau kamu sering-sering mengandalkan dirimu sendiri atau pengalamanmu, kamu tidak mencari Tuhan. Tuhan, Engkau terangi kami untuk mengubah hidup kami. Tolong kami. Kita bisa berdoa. Letakkan tanganmu di atas hati. Kamu berdoa pada Tuhan agar kita punya hati yang lemah lembut, hati yang mau mendengar. Tuhan menerangi agar kita punya jalan keluar, agar kita berjalan lebih bersih lagi dalam kebersihan kita, dalam kejujuran kita. Mari kita berdoa untuk hidup kita. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami ingin menjadi orang yang punya kelakuan bersih seperti Abraham, dia yang menjadi orang yang tidak bercela di hadapan Engkau. Tuhan, kami ingin menjadi orang yang berkelakuan bersih kepada Engkau. Baik Tuhan, mohon Engkau sucikan, baik itu dalam perkataan kami atau pikiran kami, atau kami takut pada pandangan orang lain, kami mengandalkan orang lain, mengandalkan sekitar kami. Tuhan, mengampunilah kami, baik kami dalam pekerjaan, dalam tempat kerja kami, dalam kelakuan kami mengandalkan orang lain lebih banyak daripada mengandalkan Engkau. Tapi Tuhan, hari ini kami ingin untuk kembali kepada, kami bersedia untuk bertobat. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi orang yang berkelakuan bersih. Tuhan, ampuni segala kelemahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di dalam ayat dikatakan di ayat 11, akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji memaafkan pelanggaran. Saudara semua, kita pandanglah Tuhan. Di dalam hidup kita banyak sekali murka, amarah,
dan saya juga menerima di dalammu banyak amarah, kemurkaan. Kamu tidak mengampuni, bahkan kamu menyakiti orang lain, bahkan kamu menyakiti orang rumahmu yang kamu kasihi. Kita pejamkan mata, kita mohon Roh Kudus untuk menghadapi masalah dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus menjamahmu, kamu tahu itu adalah teguran dalam Roh Kudus. Kalau ya kamu tahu kamu yang disakiti adalah orang rumahmu, atau kamu disakiti, kamu tidak mau mengampuni, kamu tahu kamu tidak mengampuni, kamu tahu di dalammu ada kemarahan yang tidak bisa kamu kendali, kamu selalu gusar, marah. Saya di tempat arena, silakan untuk maju depan. Bagi kita yang di online, silakan letakkan tanganmu di atas hati. Dan bagi kaum suami, kalau kamu sering bermuram, kamu selalu punya kegusaran, baik itu suami juga istri, di rumah kamu punya masalah ini, saya undang kalian untuk berdoa, dan yang di sini sedang berdoa. Atau juga sebagai ayah ibu, kamu menyakiti anak-anakmu, kita berdoa. Terlebih dahulu kita serahkan amarahmu kepada Allah, kebencianmu kita serahkan pada Allah, atau kegusaran yang tidak bisa kendalikan kita kepada Tuhan. Sebab di sini dalam kita mengundang semua, dimanapun kalian berada, yang bersama renungan pagi bersama kita, saya mengundang kalau kamu di dalammu kamu mudah marah, kamu mudah untuk gusar, amarah, kalau dalam kemarahan ini kamu mudah, seperti ada orang yang mudah untuk memukul tembok, dimanapun kamu berada, saya mengundangmu untuk berdoa. Letakkan tanganmu di atas di online, di depan di mimbar. Di sini ada staf gereja yang berdoa, yang di online ada Roh Kudus untuk melayanimu, sebab Allah kita kuasanya tidak terbatas oleh waktu atau wilayah. Saudara semua, letakkan segala penyesalanmu kepada Tuhan. Yang di dalam hati kamu tahu kamu tidak mengampuni, walaupun kamu tahu harus mengampuni, tetapi kamu tidak sanggup melakukan semua ini. Kamu beritahukan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin tetapi aku tidak sanggup. Tuhan aku ingin tapi aku tidak dapat melakukannya. Sebab orang yang menyakiti aku adalah orang yang aku kasihi. Sulit aku mengampuni dia. Kita berdoa untuk kita semua. Kita berdoa untuk hati kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita menjadi orang yang kelakuan bersih. Haruslah dia bisa untuk mengampuni, bukan hanya mengampuni, tetapi harus terjadi orang yang tahu untuk bersyukur, untuk memuji, berpikiran positif, agar tindakan positif kita memang kita tidak punya emosi, tetapi kita terhadap orang lain. Dalam kita juga melihat kelakuan orang lain, kita mudah gusar. Kita berdoa untuk kita. Saya mengundang staf berdoa. Yang di depan silakan untuk berdoa. Berdoa untuk yang di online, silakan pejamkan matamu. Mohon Roh Kudus untuk menyembuhkan lebih dalam lagi, untuk menyembuhkan engkau. Roh Allah menjamahmu segala rasa sakit.
kasih-Mu, menyembuhkan luka-lukamu, hatimu yang remuk, mengambil alih segala yang tidak memaafkan. Kamu orang yang lekas gusar, sebab kamu juga mungkin karena kamu pernah menghadapi kegusaran orang lain. Mohon Tuhan untuk mengampuni dan menyembuhkanmu, sehingga di dalammu kamu bisa mengampuni. Kamu punya kekuatan untuk tidak lekas marah. Kasih Tuhan menyertaimu, memenuhimu. Menurut penilaian saya, kamu pernah diperkosa, jadi kamu tidak bisa untuk mengampuni orang yang memperkosamu. Roh Kudus mengasihimu, menyembuhkanmu, mengambil alih segala rasa malumu. Dan anakku, ini bukan salahmu, ini bukan kesalahanmu, tetapi di sini kasih Allah memenuhimu. Lebih dalam lagi Tuhan, Engkau mengasihi, dan rasa malu, tidak percaya dirimu, ketakutan, Tuhan memberimu anugerah. Ampunilah dirimu sendiri, ampunilah orang yang menyakitimu, bahkan di dalam hatimu, agar kamu bisa mengampuni Allah. Kamu merasa Allah tidak melindungimu, tapi Allah mengasihimu, menyembuhkanmu, lebih dalam menyembuhkanmu. Kasih Allah memenuhimu, menyembuhkanmu lebih dalam lagi. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami kembali di hadapan Engkau, kami mengaku segala amarah kami tidak mengampuni, kami kembali pada saat kami mengaku kesalahan dosa-dosa kami, pengampunan-Mu datang dan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mengusir segala kuasa kemarahan, semuanya pergi, keluarnya keluarga, roh kekerasan keluar, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Mengikatmu roh kekerasan, kebencian, marah, keluar, pergi ke bawah kasih Tuhan Yesus. Segala kebencian, selalu menggosipkan orang yang tidak baik, aku sehardik semua kata-kata ini keluar dari saudara-saudari kami. Roh yang tidak mengampuni keluar dari saudara-saudara kami. Segala untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, roh ini pergi dari saya dalam nama Tuhan Yesus. Mengikatmu dan pergi dari saudara-saudara kami. Roh amarah, saya ikat kamu, pergi ke kaki Tuhan saat ini. Kasih Tuhan memenuhi, kasih Tuhan saat ini mengasihi Tuhan, kasih Tuhan menggantikan segala kebencian, segala kasih Tuhan melingkupi, segala kebencian, segala kejahatan, kuasa dari kuanku. Saat ini roh ini saya ikat kamu, pergi ke bawah kaki Tuhan, pergi dari saudara kami. Roh kekerasan, pergi ke bawah kakinya Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memenuhi kami, seluruh komunitas kami. Segala kebencian, segala tidak mengampuni, seluruhnya keluar, pergi dari saudara kami. Roh Kudus, Engkau penuhilah kasih-Mu, memenuhi komunitas kami. Kami memilih untuk berjalan dalam jalan pohon kehidupan. Kami nyatakan tuh dalam roh kekerasan, penipuan, segro yang
yang tidak kami nyatakan kepada kami tidak mau menerima Engkau. Kami mau memilih menjadi imamat yang rajani. Kiranya Roh Kudus Engkau memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus untuk menjumpai kami. Saudara-saudari semua, di 20-21 mari kita baca bersama. Di dalam Alkitabmu di ayat 20 sampai 21 itu ditanda bawi. Ini firman Tuhan untukmu di hari ini. Mari kita baca bersama. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya baca dalam ayat yang terbuka. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kamu memperoleh hikmat pada masa depan. Banyak rancangan dalam hati manusia, tetapi maksud Tuhan yang akan bertahan. Amin. Kamu harus mendengar didikan nasihat dari Tuhan, nasihat dari pemimpinmu, dari nasihat dari pendamping hidupmu, atau nasihat dari milik Tuhan, dan terimalah didikan, yaitu untuk menerima didikan atau pengajaran. Pada saat kamu dihukum, waktu kamu dimarah, kamu harus terima. Kalau dengan demikian di masa depanmu kamu pasti memperoleh hikmat. Bagaimana kita menjadi orang yang kelakuan bersih? Bagaimana kita berhikmat? Yaitu harus mendengar nasihat, menerima didikan. Haruslah kita terima dengar. Dengarlah hai Israel, dengarlah. Kita harus mendengar. Mari kita pejamkan mata. Roh Kudus, berilah kami telinga yang mau mendengar. Bahkan kami bersedia untuk merendahkan diri, menerima didikan. Pada saat kami melakukan yang salah, pada saat kami bersalah kepada Allah, waktu kamu menyeleweng, kiranya dengan pemimpin kami, Engkau menegur kami, bahkan dengan suasana keadaan menegur kami, pada saat Engkau mendidik kami, biarlah Tuhan agar kami menerima didikan ini sebagaimana umat Israel, mereka kerajaan mereka diruntuhkan, mereka dihajar, mereka dibawa ke dalam pembuangan, mereka menerima hukuman dari Tuhan dan mereka tidak menggerutu. Tuhan, berilah kami punya telinga yang demikian dan juga hati. Hai anak-anakku, telingamu dan hatimu itu sangat penting. Saya mengundangmu, satu tangan untuk meraba telingamu, satu meraba hatimu. Roh Kudus, pagi hari ini berilah kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima didikan.
kami menerima nasihat, kami tidak mau menggerutu, kami mau melihat Allah, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, beri kami dalam kebebasan dalam beragama. Pada mulanya kami tidak bisa, kami bebal, kami yang orang yang serong, tetapi Tuhan di dalam jalan pohon kehidupan, semakin kami berjalan, kami semakin berhikmat. Manusia punya rancangan sering di dalam hatinya. Kami selalu berpikir apa yang hendak kamu lakukan, bahkan kami berjalan dengan tergesa-gesa, mengandalkan diri kami sendiri, mengandalkan kemampuan sahabat, atau mengandalkan mulut kami dalam berkata-kata. Tuhan, ampunilah kami segala sesuatunya kami serahkan, kami tanggalkan semua rancangan dalam hidup kami. Di dalam hati kami bukan dipenuhi dengan rancangan manusia, tetapi hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan, biarlah yang Engkau maksud terlaksana di dalam hidup kami, di rancangan di dalam hidup kami, terhadap bimbingan-Mu terhadap kami, yaitu keputusan Tuhan yang akan terlaksana, akan tetap bertahan. Yang Tuhan, beri kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau diajak, bahkan mengandalkan bimbingan-Mu, percaya pada bimbingan-Mu pasti akan terlaksana. Engkau pasti akan menaikkan aku. Ini adalah kehendak-Mu terhadap aku. Tuhan, aku mau mendengar, aku mau dididik, aku mau mengikuti. Mohon Engkau tolong aku, Tuhan. Roh Kudus, kami serahkan seluruh anak-anak kami kepada Engkau, kepada khidmat kami sekarang, saat Engkau urapi telinga dan hati kami, agar di hati kami dipenuhi dengan kehendak Allah, bukan rancangan manusia. Dan Tuhan, agar apa yang kami dengar, kami bersedia untuk terima, dan apa yang kami dengar kami letakkan dalam hati kami. Kiranya rencana-Mu, kehendak-Mu yang digenapi, yang terlaksana dari telinga kami. Setiap didikan nasihat kami, dari telinga kami, dimulai dari hati kami, dimulai dari firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati hatimu, kiranya Tuhan memberkati telingamu, kiranya kamu jalanmu dipenuhi dengan embun. Kamu pasti akan dinaikkan. Rancangan keputusan Tuhan pasti akan terlaksana dalam hidupmu dan memberkatimu. Amin. Kita renungkan pagi sampai di sini.